Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas soal sosiokultural P3K tahun 2023. Nah, ini merupakan soal FR tahun lalu, teman-teman ya, dimana model soalnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, tapi tanpa lama-lama, langsung aja ke videonya. Sebelum itu, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja ya kita baca soal nomor 1. Saya berani mengubah rencana program dengan menyesuaikan medan yang ada saat terjadi pelaksanaan tugas di lapangan. Ternyata terdapat perbedaan antara kondisi dengan apa yang tim saya bayangkan. Oke, di sini jawabannya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, lagi-lagi aku bilang teman-teman, kalau tips untuk menjawab soal sosiokultural itu pilih antara jawaban A ataupun E untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tapi balik lagi ke konteks soalnya teman-teman. Nah, di sini kan dia bilang dia berani mengubah rencana program ya untuk menyesuaikan medan yang ada saat terjadinya pelaksanaan tersebut di lapangan. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Jadi dia tuh mampu beradaptasi dari inti pertanyaan ini adalah mampu beradaptasi seperti itu. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu jelas yang A ya, teman-teman. Sangat sesuai. Nah, ini poinnya adalah 5, teman-teman. Nah, tindakan yang mampu ya untuk mengambil keputusan menyesuaikan medan dalam pelaksanaan tugas itu merupakan keputusan yang bijak. Karena jika tetap memaksakan dengan rencana program yang lama, maka akan terjadi ketidakmaksimalan hasil kerja, teman-teman. Makanya di sini poin tertingginya itu adalah yang A dan poin terendahnya itu adalah yang E. Untuk opsi yang B, C, dan D itu nggak usah dihiraukan untuk soal sosiokultural, teman-teman. Jadi cuma fokus ke dua opsi aja, A atau E, teman-teman ya, untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tapi balik lagi ke konteks soalnya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Saya berpendapat bahwa sayuran atau buah-buahan yang dijual di supermarket kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan di pasar tradisional. Nah, ini kita langsung aja fokus ke opsi yang A sama yang E ya teman-teman. Sangat setuju atau sangat tidak setuju teman-teman. Nah, di sini konteks pertanyaannya adalah kita mengatakan bahwa sayuran maupun buah-buahan di supermarket itu lebih high kualitas ya teman-teman. High quality ketimbang di pasar tradisional. Nah, jelas ini tuh merupakan pendapat yang keliru, teman-teman ya. Karena nggak semua barang-barang di pasar tradisional itu yang low kualitas ya, teman-teman. Jadi di sini di supermarket dan juga di pasar tradisional barang-barangnya juga sama-sama high kualitas, teman-teman. Cuman harganya yang lebih miring di pasar tradisional. Jadi di sini poin tingginya itu adalah yang E dan poin rendahnya adalah yang A. Nah, seperti itu teman-teman untuk menjawab soal sosiokultural itu sebenarnya gampang banget, tapi kembali lagi ke konteks soalnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Lanjut, ini dia soal nomor 3. Saya tetap tenang dan mematuhi peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan aturan larangan merokok di tempat umum meskipun saya adalah perokok aktif. Di sini kita langsung aja fokus ke opsi A maupun E, teman-teman, sangat sesuai atau sangat tidak sesuai. Nah, di sini pernyataannya adalah kita tetap tenang dan tetap mematuhi peraturan dari pemerintah ya, yang menerapkan larangan merokok di tempat umum, teman-teman. Nah, keputusan untuk mematuhi peraturan pemerintah itu menunjukkan bahwa kita memiliki sikap integritas yang tinggi ya. Selain itu, peraturan dilarang merokok di tempat umum juga dikeluarkan karena memiliki masalah terkait hal tersebut ya teman-teman, seperti banyaknya puntung rokok yang berserakan ya, kemudian adanya keluhan asap rokok seperti itu teman-teman. Kemudian sehingga kita tuh mematuhi peraturan pemerintah yang ditujukan sebagai kepada kita yang mana perokok aktif ini teman-teman. Jadi di sini kita menunjukkan kalau kita itu mempunyai rasa empati dan peduli terhadap lingkungan maupun masyarakat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat sesuai, poin tertingginya 5 dan poin terendahnya yang E 1, teman-teman. Oke gitu ya. Jadi dipahami lagi konteks pertanyaannya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ya nomor 4 mulai agak sedikit membingungkan kalian, teman-teman, tapi tetap gampang kok. Oke, lanjut ya, baca ke pertanyaannya aja.
Sebagai seorang mahasiswa perantau, saya akan bersikap hati-hati dan tidak terlibat kegiatan di lingkungan sekitar kos karena harus fokus menuntut ilmu. Oke, di sini kira-kira jawabannya apa? Coba komen di kolom komentar dulu. Nah, ini kita fokus langsung ya ke jawaban A atau E. Kita lihat lagi. Nah, ini soal ini tuh kita perlu mencari kata kunci permasalahan di dalam soal. Nah, tidak terlibat dari kegiatan lingkungan sekitar kos itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki keterampilan dalam bersosialisasi dan beradaptasi terhadap lingkungan yang baru sehingga di sini jawaban yang tepat ya teman-teman adalah yang E, sangat tidak setuju. Yang membaur dengan lingkungan baru itu tidak mempengaruhi terhadap kefokusan dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya adalah kita tidak mau terlibat kegiatan lingkungan sekitar kos. Jadi di sini kita dianggap sebagai orang yang tidak mampu bersosialisasi seperti itu. Makanya jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Kalau kita pilih sangat setuju berarti kita orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman ya, tidak bisa membaur dengan orang lain. Nah, di sini poinnya adalah 1. Ya, teman-teman. Poin tertingginya adalah yang E5. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, nah ini dia soal yang terakhir. Nah, ini lebih membagongkan lagi ya, teman-teman, lebih hot sih ini. Kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Saya lebih mengabaikan keluarga daripada saya harus mengabaikan pekerjaan. Di sisi lain sepertinya lebih apa ya, memang kita dituntut apa ya, lebih berpihak ke lebih loyal ya teman-teman, lebih loyal ke pekerjaan kita, atasan. Di sisi lain juga ada keluarga ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita diberi dua pilihan, lebih baik mengabaikan keluarga daripada harus mengabaikan pekerjaan. Oke, ini kira-kira jawabannya apa nih? Kita lagi-lagi fokus ke opsi A maupun E teman-teman. Oke, kita lihat ya, di sini pemikiran mengenai lebih baik mengabaikan keluarga daripada lebih pada harus mengabaikan pekerjaan. Itu merupakan pemikiran yang tidak realistis ya. Kenapa? Karena keluarga dan pekerjaan keduanya tuh sama-sama penting dan tidak ada yang bisa diabaikan sehingga tindakan pemilihan itu harus berdasarkan prioritas yang terjadi saat itu juga. Jadi jawaban yang paling tepat ya itu adalah yang E. Sangat tidak sesuai. Nah, ini tuh bukan sebuah pilihan tapi urutan prioritas pada saat itu juga, teman-teman. Yang mana kayak gitu. Jadi di sini poin 5-nya itu adalah yang E dan poin 1-nya adalah yang A, teman-teman. Gitu ya. Jadi gampang banget sih kalau soal sosiokultural. Dan soal sosiokultural itu kalau di ujian setahu aku ada berapa soal ya? Ada 30-an atau 50-an itu kalau bisa harus benar semua ya teman-teman. Karena itu poinnya tinggi loh. Poinnya sampai 5, beda sama manajerial dan juga wawancara yang poinnya cuma 4 tertingginya. Kayak gitu. Oke, dan segini aja ya soal sosiokultural dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, caranya gampang banget teman-teman ya. Karena dari tryoutnya Sobat P3K itu udah banyak banget ngelulusin ribuan orang-orang yang mau berusaha supaya jadi PNS maupun jadi P3K teman-teman. Untuk link bergabung ke tryout Sobat P3K udah aku cantumin di description box aku. Selain dari tryout Sobat P3K juga udah ada ebook P3K Bidan terbaru teman-teman ya. Nah, bisa kalian order melalui via WhatsApp dan nomor WhatsApp-nya udah aku cantumin di description box aku. Dan segitu aja dari aku, terlebih terkurang mohon maaf. See you next video. Bye-bye.